adalah tampaisi untuk bahasa daerah kami. Juga bisa disebut dalam bahasa Latinnya Antharium jari. Ini ya teman-teman, Antharium jari namanya. Ini seperti ini daunnya, dan buahnya ini bisa kita gunakan untuk obat ya teman-teman, terutama untuk obat bisul. Ini bisa langsung kita makan. Ini buahnya yang merah-merah seperti ini bisa kita makan untuk obat bisul. Jadi buahnya ini bisa kita makan dari sekarang walaupun kita tidak kena bisul, untuk pencegahan kena bisul. Jadi bisa kita makan langsung. Nah, ini juga bisa dijadikan tanaman hias ataupun juga obat. Nah, ini bisa kita ambil, kita bawa pulang ke rumah, kita tanam di rumah untuk obat ya teman-teman. Jadi ini berfungsi untuk tanaman herbal, obat, juga bisa untuk tanaman hias. Ini banyak sekali terdapat di daerah saya sini. Ini saya lagi merintis. Nah, di sini juga saya menemukan hewan. Nah, ini hewan ini termasuk unik juga ya teman-teman. Nah, ini kalau kita sentuh dia langsung bundar. Nah, ini dia langsung membundar. Bundar seperti ini. Oke, kita lepas di sini saja. Itu dia teman-teman, sudah membuka dia ya. Dia sudah membuka itu. Nah, ini adalah ulat terenggiling namanya, ulat terenggiling. Dia mempunyai cangkang yang keras juga ulat ini. Ini kalau kita sentuh dia akan seperti terenggiling. Dia akan membulat seperti kelereng. Nah, itu dia sudah jalan. Ini kalau kita sentuh dia langsung membundar dia teman-teman. Nah, langsung membundar dia. Ini kalau kita sentuh dia langsung membundar. Mana dia? Ini dia. Nah. Ini keras teman-teman cangkangnya ini. Ulat terenggiling. Nah, ini teman-teman ya, akar bejakah namanya. Nah, akar bejakah ini kalau kita potong langsung bisa kita minum airnya. Akar bejakah ini bisa kita minum secara langsung kalau kita potong batangnya ya teman-teman. Nah, misalnya kita kehabisan air di hutan atau lupa bawa air, maka kita bisa meminum akar dari bejakah ini. Baik, saya akan coba untuk memotongnya dulu. Saya taruh kamera.
Nah, inilah akar bajakah tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kami nyebutnya akar kait. Kenapa kami bilang akar kait? Karena daunnya ini ada kayak pancingnya ini, kayak pancing. Nah, ini kan, nah, makanya di sini orang bilang ini adalah akar kait. Nah, ini ada pancing-pancingnya seperti itu. Nah, kenapa di sini dibilang akar kait? Karena ada kaitnya, ada kayak pancing. Nah, seperti inilah daunnya. Jadi kalau kita lihat daunnya ada pancingnya kayak begitu, nah itu sudah akar bejakah namanya, yang bisa kita minum airnya, yang seperti mana saya minum tadi akarnya. Nah, ini kalau di hutan begini ya teman-teman, macam-macam jenis ulat yang kita temukan di dalam hutan ini. Ini sejenis ulat kaki seribu. Saya juga nggak tahu apa nama jenis ulatnya ini. Seperti ini. Saya akan coba sentuh. Ini juga dia akan membundar. Mana dia? Nah, ini dia. Ini juga dia akan membundar. Biasanya dia akan membundar kalau kita sentuh ini. Keras sekali ya teman-teman. Ini. Wih. Biarkan saja dia hidup di alam bebas. Ini adalah anak kayu ulin. Seperti ini adalah anak kayu ulin, atau juga disebut orang kebanyakan dikenal dengan kayu besi ya. Nah, ini adalah anak kayu ulin. Anak kayu ulin ini atau kayu ulin juga bisa digunakan untuk obat ya teman-teman. Nah, terutama untuk obat kencing manis, kencing manis kering. Nah, ini bisa digunakan untuk obat. Bisa juga kita ambil pucuknya, direbus, diminum juga bisa. Rasanya ini kelat seperti rasa teh, kelat begitu ya teman-teman. Nah, jadi kayu ulin ini juga bermanfaat untuk obat herbal. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah pohon garu. Kemungkinan banyak teman-teman hanya tahu garu.
tapi tidak pernah melihat pohonnya. Nah, pohon garu ini seperti ini, dan daunnya seperti ini. Nah, inilah bentuk daun garu. Dia seperti ini bentuk daunnya. Ini sengaja kita tanam. Ini pohon garu semua di sini. Tuh. Jadi ini sengaja kita tanam ya teman-teman, pohon garunya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masuk hutan, melihat pohon seperti ini dan bentuk daunnya juga seperti ini adalah pohon garu. Nah, ini bentuk daunnya seperti ini pohonnya. Oke, nanti saya lanjut lagi merintisnya. Ini kita lagi bersih-bersih pohon garu nih.